Coach ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Dedin. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini Pak Ari? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah ya. Baik Pak Ari, sesuai dengan rencana kita ya akan melaksanakan kegiatan proses coaching pada kesempatan kali ini. Ya, terima kasih bersedia datang untuk siap melaksanakan kegiatan coaching, Pak Ari. Terima kasih kembali, Pak Dedin. Dan mohon pencerahan dan tuntunannya ya, Pak ya. Ya Pak, langsung aja ya Pak. Ya, Pak Ya, Ari, saya ingin mendengar keresahan dari Pak Ari sendiri itu apa sih yang sedang Bapak hadapi dari coaching kali ini? baik, Pak. Sebetulnya gini, Pak Dedin, saya sedang bingung nih, Pak. Ketika saya menghadapi proses pembelajaran di kelas, yang dimana anak-anak itu pada saat pembelajaran Ya, motivasinya rendah, Pak. Dan ya, pembelajaran ini berjalan pasif dan kurang aktif, Pak. ya. Oh, jadi yang sedang dihadapi Pak Ari itu adalah karena kurangnya motivasi belajar dari peserta didik yang Bapak ajar gitu ya. Terus juga kurang begitu menghargai proses belajar mengajar gitu ya. Eh, Apa istilahnya kurang interaktif lah gitu ya dalam pembelajaran yang saat pembelajaran gitu ya. Kira-kira pada kegiatan coaching kali ini tujuan apa sih yang ingin Bapak capai Pak Ari? Saya ingin mendapatkan cara, Pak, atau strategi yang baru dalam pembelajaran. Saya ingin membangkitkan motivasi murid agar lebih meningkat gitu, Ya, interaksinya, semangatnya dalam belajar. Mereka tentunya jauh lebih baik dalam ya. pembelajaran, eh, inginnya berjalan lebih interaktif gitu, Pak. Oh, jadi tujuan Pak Hari itu ya ingin meningkatkan apa namanya kepesertaan peserta didik itu supaya pembelajarannya itu lebih fokus lagi ya, lebih interaktif lagi dengan proses belajar mengajar dan lebih menghargai gitu ya proses belajar mengajar. Seperti itu ya Pak Ari ya. Lalu kira-kira tolak ukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dari yang sudah Bapak inginkan kali ini apa ya Pak? Tolak Yang ukur keberhasilan menjadi, Pak Ari. oke, Pak. Yang menjadi tolak ukur keberhasilan saya ini adalah saya mampu melihat murid saya sudah lebih memiliki kesadaran untuk belajar dan mulai berusaha semangat dalam belajar, dan belajar itu hal yang menyenangkan. Jadi sehingga nanti motivasi mereka terbangun dengan baik, kemudian dibuktikan pada proses pembelajaran di kelas yang interaktif dan pastinya berpengaruh kepada hasil belajar mereka nantinya, Pak. Oh, jadi tolak ukurnya Pak Hari itu menginginkan murid memiliki kesadaran pada saat mereka mengikuti kegiatan belajar dengan memiliki perasaan senang gitu ya dan interaktif sehingga pada akhirnya berdampak pada proses hasil pembelajaran gitu ya. Seperti itu ya Pak Hari ya untuk mengukur keberhasilan nanti. Eh, Hal apa saja yang sudah Bapak siapkan? Yang insya Allah saya siapkan
begini Pak, karena apa, masih awal pembelajaran ya Pak, mungkin masih banyak yang harus saya benahi Pak, saya perbaiki dan saya lengkapi seperti model dan strategi pembelajaran yang lebih baik dan tepat. Baik, jadi Bapak sudah menyiapkan strategi dan model pembelajaran yang tepat. Nah, pastinya ketika Bapak ingin merealisasikan tujuan tersebut, Bapak tidak sendiri dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Kira-kira Pak Hari membutuhkan dukungan dari pihak mana saja, Pak? Eh, Tentunya Pak, dalam hal proses pembelajaran, saya tidak sendiri, saya membutuhkan kerjasama, kolaborasi dari banyak pihak ya Pak, karena perubahan itu tidak berdiri hanya saat pelajaran saya, tetapi juga butuh dukungan dari guru mata pelajaran yang lain, dari guru dan walas yang lain. Tentu harus dibentuk dari diri mereka untuk penguatan karakternya, Pak. Oke, Pak Hari ya, berarti Pak Hari itu sangat membutuhkan dukungan dari rekan sejawat ya, apa namanya guru mata pelajaran tentunya ya. Terus selain itu Pak Hari juga apa namanya pada saat sekarang merasa berada di skala berapa nih untuk merealisasikan apa namanya keinginan Pak Hari itu? Apa skala 1 sampai 10 ya? Berapa skalanya Pak Hari? Mungkin Pak, saya berada di skala 6 ya Pak untuk saat ini Pak Dedin. Oke, Pak Hari ya. Yang awalnya skala Pak Hari itu hanya 6, nantinya ada peningkatan menjadi 9. Selanjutnya, kira-kira kekuatan apa yang Pak Hari miliki untuk mencapai keberhasilan supaya skalanya menjadi 9 dari 6 Pak Hari? Oke, eh, kekuatan yang saya miliki, yang pertama, saya mempunyai pengalaman, jadi saya memiliki gambaran tentang karakteristik peserta didik yang beragam. Yang pertama memiliki pengalaman dan kedua belajar untuk menerapkan pembelajaran eh, dengan pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi proses, konten ataupun produk. Nah, dengan belajar yang berorientasi pada kebutuhan murid, sehingga nanti harapannya muncul pembelajaran yang menyenangkan, Pak, mengasihkan, dan juga tidak membosankan, Pak. Oke, jadi Pak Hari itu ya berusaha untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik ya. Kemudian kira-kira nih kemungkinan yang akan Pak Hari ambil dalam hal merealisasikan tujuan tersebut apa nih kira-kira Pak Hari? Ya, sesuai dengan tupoksi kita ya Pak, sebagai guru, sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, tentunya kita harus membuat perencanaan terlebih dahulu Pak. Saya biasa memulainya dengan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam hal menyusun rencana pembelajaran atau modul ajar atau RPP yang berdiferensiasi dengan membahas bersama teman bagaimana teknisnya kemudian, lalu bagaimana pelaksanaan pembelajaran serta bagaimana mengevaluasinya ke depan. Baik ya, oke luar biasa ya Pak Ari. Jadi yang ingin Bapak lakukan yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat ya untuk membuat modul ajar tentunya ya. Modul ajar yang berdiferensiasi baik itu diferensi produk atau konten dan proses ya. Dimulai dari pelaksanaan
sampai dengan evaluasi. Selanjutnya, pada saat Bapak menetapkan memilih penyusunan modul ajar sampai dengan evaluasi, kira-kira ada hambatan untuk merealisasikan hal tersebut? Baik, kalau hambatan pasti ada ya Pak Dedin ya, karena semua Ya, masih dalam proses belajar. Hambatan atau kekhawatiran saya yaitu apakah sudah benar atau belum sih dalam proses pengimplementasiannya. Lalu apakah anak-anak saya nih dapat bersinergi pada proses pembelajaran yang saya lakukan. ya, jadi hambatan Pak Ari adalah merasa khawatir ya, apa yang sudah Pak Hari susun untuk menerapkan modul pembelajaran berdiferensiasi sudah benar atau Hmm, belum. Kemudian selain ya, itu, Pak Ari merasa ada hambatan, apakah betul anak-anak Pak. bisa berenergi atau tidak, ya, Ya, belajar yang Bapak terapkan. Jadi betul. untuk mengatasi hambatan tersebut, Bapak akan melakukan apa? Untuk menyikapi hambatan tersebut, Pak Dedin, saya pertama muncul dalam diri saya sendiri ya. Kita harus meyakinkan diri kita untuk menerapkan apa yang sudah kita rencanakan, seperti penerapan pada modul pembelajaran berdiferensiasi. Sampai akhirnya nanti kita mampu menerapkan pembelajaran tersebut secara berkelanjutan. Lalu yang kedua, saya akan sharing bertukar pikiran dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga guru penggerak yang lainnya yang ada di sekolah saya. Oke, jadi Bapak dimulai dari diri sendiri ya, Hmm. dan tetap berkomitmen dalam proses penyusunan, pelaksanaan sampai evaluasi ya, yang sudah Bapak susun dan Bapak juga banyak bertanya kepada rekan sejawat ya, eh, terutama dengan guru penggerak yang ada di satuan pendidikan Bapak bertugas. Baiklah Pak Ya, Ari, kita sudah memasuki akhir percakapan ini ya. Pada titik ini kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kali ini Pak? Kira-kira. Baik Pak, karena Bapak menggali dengan pertanyaan yang sudah Bapak berikan, yang begitu luar biasa ya, selama percakapan ini, saya banyak sekali menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya Alhamdulillah ya Pak Ari. Selanjutnya saya berharap Bapak bisa menerapkan rencana-rencana yang Bapak susun ya, atau yang Bapak laksanakan, dan saya juga berharap dapat berbicara dengan Bapak untuk melihat hasil perubahan-perubahan yang ada di kelas ya. Terima kasih banyak Pak Hari sudah berbagi pengalamannya ya. Pada pertemuan hari ini saya rasa cukupan sampai sini ya Pak Hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kembali Pak Dedin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.